kabarnya nih? Sehat kan? Hehehe. Nah, di sini kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara meningkatkan kemampuan membaca. Sebelum itu, perkenalkan dulu nih kami berempat yang cantik-cantik dan super kece. Yang pertama, ini ada Sofia Cahya yang biasa dipanggil Sofia. Yang kedua ada Nur Syafiah, biasa dipanggil Nur. Yang ketiga ada Nur Fadila Ariska. Nama awalnya sama-sama Nur kan? Tapi yang satu ini biasa dipanggil Fadila. Dan yang keempat ada Nurul Husna yang biasa kita panggil Una. Nah, sudah kenalkan dengan kami berempat? Oke, kalau begitu sebelum kami menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara meningkatkan kemampuan membaca, di sini akan kami bahas terlebih dahulu apa sih membaca itu, teman-teman? Nah, di sini akan dibahas oleh teman kita yaitu Sofia Cahya. Halo teman-teman, saya Sofia Cahya. Di sini saya akan membahas apa itu membaca. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu membaca? Nah, sekilas dari saya tentang membaca. Jadi, menurut Henry Guntur Tarigan tahun 2008 bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sependapat dengan Tarigan Suharyono juga mengatakan bahwa membaca merupakan dua tingkat proses dari penerjemah dan pemahaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Nah, di sini akan dibahas oleh dua teman kita yaitu Nur Fadila Ariska dan Nur Syafiah. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca ada 4 yang akan kami bahas. Menurut Lem dan Arnold tahun 1976 yaitu faktor fisiologis dan faktor intelektual, faktor sosial ekonomi, dan faktor psikologis. Di sini, saya Nurfadila Ariska akan membahas dua faktor yaitu faktor fisiologis dan intelektual. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis yaitu faktor yang mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis, misalnya berbagai sistem otak dan kekurangan matangan secara fisik, merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca. Yang kedua, faktor intelektual. Intelektual didefinisikan oleh Heinz sebagai suatu kegiatan yang berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Webster mengemukakan bahwa intelektual ialah kemampuan global individu yang bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Hai teman-teman, saya Nur Syafiah akan membahas kelanjutan dari faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Nah, jadi faktor yang ketiga yaitu faktor sosial ekonomi. Faktor sosial merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah siswa. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa status sosial ekonomi siswa mempengaruhi kemampuan siswa. Nah, semakin tinggi status sosial ekonomi siswa, semakin tinggi pula kemampuan verbal siswa. Nah, ada yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Nah, ada juga motivasi. Motivasi adalah kunci dalam belajar membaca. Crowley dan Montaigne mengemukakan bahwa motivasi ialah sesuatu yang mendorong seseorang belajar atau melakukan suatu kegiatan. Motivasi belajar mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa. Nah, ada juga minat nih. Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. Nah, ada juga kematangan sosial, emosi, dan penyelesaian diri. Nah, maksudnya itu seseorang siswa pada tingkat tertentu. Anak-anak yang mudah marah, menangis, dan beraksi secara berlebihan ketika mendapatkan kesulitan dalam
pelajaran membaca. Sebaliknya, anak-anak yang lebih mudah mengontrol emosinya akan lebih mudah memusatkannya perhatiannya pada teks yang dibacanya. Cara meningkatkan kemampuan membaca. Teman-teman tahu tidak cara meningkatkan kemampuan membaca itu bagaimana ya? Nah, di sini akan dibahas oleh Nurul Husna. Halo teman-teman, saya Nurul Husna. Di sini saya akan membahas cara meningkatkan kemampuan membaca. Seperti diketahui bahwa kegiatan membaca merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencari informasi dan memahami suatu ide yang hendak disampaikan oleh penulis. Untuk mendapatkan pemahaman yang optimal terhadap isi bacaan, tentunya dibutuhkan konsentrasi yang terencana. Namun, pada kenyataan di lapangan dan di kalangan masyarakat yang sangat kurang, yaitu menurunnya minat untuk membaca, secara garis besar, para pakar memberikan solusi untuk membaca yang efektif untuk mengatasi kurangnya minat membaca tersebut, yaitu yang pertama, menciptakan kondisi cinta ilmu pengetahuan, belajar hingga kondisi cinta baca. Yang kedua, penyediaan bahan bacaan. Yang ketiga, pemilihan bahan bacaan yang baik. Dan yang keempat, membiasakan membaca secara rutin. Nah, itulah pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat